mana boleh teko. Itu selalu hantam-hantaman sama dia sampai terakhirnya dia aku masalah dia berhasil terus di rumah dia aku masih ya kalau dengar ini sekali dengar rajan beliau diamkan aja diam aja nggak ngomong ya setelah itu dengar ngaji ngaji sama orang yang sopan apa aku dengar gitu pakai men aku bilang ya kan ya kalau lu mau yakin tuh dia tak buat aja makanya dia kalau sama tekniko itu kan gara-gara orangnya itu pesugihannya aku tetap kopi itu marah dia sampai ngasih omongan terus aku orang yang nggak kopi itu dia lagi masalah tahu lah untuk engkau dia kawin aku yang dikurasi kesannya kayak apa semalam terakhir juga sama masjid apa kata dari dari aku yang anak kasih aku itu yang apa kayak pohon kapuk kalau duri itu daunnya keras ditunjuk ini pasti menlah aku bilang gitu yang singkok mau bilang iya aku berani sama dia pun gitu karena di SDM dulu saya lihat terus berdua panggang panggang yang tempatnya Amin Kata belakangnya ini untungnya itu di SDM saya dari SMP kawan-kawan saya di SMA bagaimana ini melaporkan anak SMA sama SDM lagi terus ada poli basketan oh ini gitu yulah tarung lah kowe gitu ya itu saingan saya primitif sama kopi tarung terus itulah jadi kreatif SCC sini dan SCC mengenai karya sudahlah nggak punya kawan sampai sekarang saya nggak punya kawan kalau pameran nggak berani ngajak kalau ngajak aku karya dia nggak ditilik nggak dilihat kenapa dia kecil-kecil aku kasih besar itu kalau taruh itu saya jahat pameran namanya taruh jadi kita perhitungkan saya sering pameran di galeri nasional itu di tim itu 2 kali diundang itu saya udah mikirkan yang ikut-ikut pameran ini kayak apa terus saya kirim foto terseleksi saya udah melihat padahal saya jarang gitu udah ngasih yang ini karya-karya sebelah Sriyadi sebelah Adik Virus aku hanya tulisan sebiji Allah terus diskusi sama Arsola gitu apa enggak gitu terus dijawab sama Pak Mustika semalam Mas Andono di hotel baru saya cerita Mas Andono mau tulisan 1 titik aja gitu jadi kalau campur ya kan kita
pusat. Nah itulah menjadi tugas seni, memikirkan perkembangan. Aku iya, kawan-kawan, saya nggak pernah memproduksi diri saya sejak muda. Semua orang kan ingin punya, semua orang kan ingin punya hobi, tapi nggak saya kejar. Saya terkadang terus saya kontrak, suatu saat saya yakin saya akan hidup karena ya sebetulnya saya bisa ya gitu. Kirimlah ke rumah 3, ya aku ambil uang setahun, datang lagi, datang yang baru orang. Oh iya, yang kemarin belum bayar mas. Ada rumah di sana mas, coba lihat mas mau nggak? Nggak nengok dulu, parkir mana bisa masuk? Tengok, mau aku? Udah mas, total. Ya itu yang temporary desain mas, masukkan sekalian. Masih bayar aku. Aku nggak pernah mikirkan punya rumah. Aku yakin akan didudukkan. Biar Tuhan yang menyediakan, Dia yang menciptakan manusia. Pernah saya tanya sama diri masing-masing, kenapa kau di dunia? Kau di dunia, yang kau tanyakan. Ya, tanyakan. Menurut kau dunia dunia, kalau nggak di dunia, kenapa kau sendirian nggak di dunia? Itu problem. Jadi saya sering tanya sama diri sendiri, berdialog gitu. Jadi itu punya argumentasi otomatis, bukan dengar dari orang lain, bukan katanya, kata ustad, kata situasi, kata guru ini. Jadi saya nggak suka katanya, saya selalu menggunakan fakta yang sudah saya alami dan fakta yang saya lihat. Semua karya saya fakta semua. Makanya saya jadi ya selalu kayak ini itu kan aku tulisan yang Cina itu laut
merah-merah semua. yang paling atas sana kan merah-merah semua. Nah, itulah waktu di sini tahun 2020 yang kerjakan di sini. Oh, kau kan Raut Cili pun ikut nyerang kau kalau kau macam-macam. Karakternya orang Indonesia kan gitu. Ya nggak Ron? Jadi kita memang sering berdialog kita dialog kita sama Tuhan sering dialog. Tapi itu kan ya itu ya ini itu. Yeah. Di sini tidak datang berpulang. Tadi kan udah di sana. Apa yang sih? Sekarang bagaimana untuk mencapai jalan yang memang itu? Cara-caranya kalau mau mencapai sana ya cara-caranya mempenuhi. Iya. Mengingatkan aja. Iya. Kalau curhati kau pilih. Jadi bukan untuk kalian hal kan. Iya. Saya kan hukum. Ini saya melaksanakan hukum. Saya tahu salah. Kau masih melaksanakan hukum, kau masih belum mencapai apa-apa. Kalau kau sudah dijalankan, jadi hukum itu yang dijalankan. Kalau kau melaksanakan hukum, kau akan merekayasa. Hukum itu yang menjalankan. Kau nggak akan berani. Jadi semuanya itu udah. Ini melaksanakan hukum. Ini Pak. Ada lain kan. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Jadi kami akan berapa ini? Bersepuluh. Ini di tempatnya ini Pak Nori Lantas sama Pak Tumpeng. Ini semalam ada foto. Kami sudah datang banyak di Gorontalo. Ya, banyak. Permasalahan ini sebenarnya malam hari ini memang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu sejak kemarin itu. Karena ini datanya sudah backgroundnya adalah sebenarnya katanya kota ukir, tetapi banyak pengukir yang memang notabene tidak, tapi banyak pengukir yang ingin jadi seniman. Bukan salah satu, tapi beberapa contoh. Ada Mas Roni, ada Pak Tumpeng, ada Pak Tono. Itu kelihatannya sudah enggak ada masalah dalam apa ya, mata saya menganalisa nanti saya melakukan penelitian kajian. Tapi pengukir-pengukir yang lain itu kan bermasalahnya di dapur, sehingga bukan menjadi kompleks, tetapi permasalahan yang sangat ironis bagi saya kalau kemudian mereka itu sering teriak. Sekarang pengukir itu tidak punya penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kalau Pak Tuh tadi menyampaikan, kalau ada rezeki datang itu sebagian disisihkan untuk Tuhan, sebagian untuk keluarga. Saya enggak, kalau saya pribadi enggak Pak. Mungkin 99% saya untuk bahan, pakai cuma 1% saya. Enggak percaya
itu fakta. Iya. Masalahnya memang belum ngaku Pak. Jadi cuma 1%. Oke. Nah, karena itu kemudian beberapa kali pertemuan setelah kemarin itu ada semacam pameran karya-karya ukir baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian ada semacam komunitas ukir di Jepara, tapi tidak banyak. Karena waktu itu saya yang jalan-jalan selama 1 bulan, jalan-jalan sendiri sampai hujan-hujanan. Walaupun kedinginan nggak ada yang mijitin Pak sampai rumah. Sehingga kenal beberapa orang, 60 orang itu. Mungkin yang belum saya kunjungi tinggal 3 kecamatan. Karimun Jawa, Nalum Sari, sama Donorojo. Itu belum. Karena yang Mayong sudah, kemudian sampelnya kan sudah, sampai ke Mbate sudah, yang nama sudah, sampai ke mana? Yang Roni ya? Keling. Saya udah berkunjung, ternyata adik kelas saya jauh. Karena saya udah mendekati 60 Pak. Mungkin kalau Pak Harto nggak tahu kalau saya sekitar lagi 60 tahun. Ya, iya Pak Tumpeng. Nah, dari keprihatinan itu kemudian muncul ide bagaimana sih kita mencoba bukan memanage, tapi ini merangsang sedikit aja supaya terangsang, nggak banyak, ya, untuk menjualkan supaya ada rangsangan untuk berkarya. Karena kebanyakan angger-angger Jepara itu bisa buat karya walaupun kualitasnya mungkin seperti saya, konsepnya mentah. Beda dengan ini kan konsepnya matang. Saya konsep saya mentah, tapi pengen laku supaya bisa dirokok, dijajan gitu kan. Nah, ini hanya satu semacam campur kecil aja, mungkin sapu lidi kecil aja, supaya mereka tergugah. Oh ternyata ukuran juga masih eksis kok. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau nanti event ini itu bisa sukses, kalau yang tidak anak-anak muda, bahkan mungkin milenial, oh ternyata sekarang masih ada yang seperti itu. Yang ketiga nanti harapannya itu bukan lakunya, karena saya sendiri saya nggak laku ya. Kalau saya mau serius nanti bingung ya. Oh bukan lakunya, tetapi eksistensi ukir itu masih tetap ada. Dan harapannya nggak cuma ukir, karena di komunitas itu pun banyak yang lukis. Dan ternyata salah satu anggota kami itu sudah melang melintang pameran di mana-mana. Tapi hari malam hari ini nggak bisa hadir karena mungkin terlalu jauh ya jalannya. Itu asli bahaya itu. Nah kami ini yang belum pernah makan garam, apalagi makan rasanya garam seperti apa ya nggak tahu kan. Rasanya kita dari pameran itu, dan memang belum layak lah karyanya seperti saya itu untuk pameran, belum layak dipamerkan gitu. Tapi kalau kita kan bisa sombong dulu Pak. Ini loh, sombong dulu walaupun mungkin nggak apa ya, nggak pantas. Seperti tadi sampelnya aja tadi. Sombong dulu gitu. Yang penting sombong dulu. Berani tampil gitu kan sombong berarti. Pokoknya berani tampil gitu. Ya. Apakah nanti bisa diterima atau nggak diterima, bahkan dikritik habis-habisan itu nggak apa-apa. Iya. Yang penting itu nanti ada momen yang memang bisa apa ya, memunculkan sesuatu untuk menggairahkan pengukir Jepara itu. Nah karena ini momennya sangat di luar dugaan lah saya kira. Sebenarnya ini udah lama, cuma manajemen di kami itu nggak bisa seperti manajemen seniman yang sudah tiba-tiba ada apa namanya manajer masing-masing. Ya. Seperti Nyoman Gunarso itu istrinya luar biasa, seperti Joko Pekik itu berani
tentang yang luar biasa kan gitu kan. Kalau seperti Pak Antena bilang ketika Pak Antena musuhnya Pak Koti, kalau Coka Pakai itu musuhnya siapa Pak? Bagong Pak. Lu iya. Jadi kalau setiap pameran itu Coka Pakai pasti disingkirkan dengan alasan yang nggak masuk akal, terkena Gestapo lah, segala macem lah. Padahal secara kualitas bagus Coka Pakai kan gitu kan. Ya, itulah biasa. Nah kami ini belum pernah apalagi konfrontasi ya dengan temannya sendiri. Kadang-kadang temen-temennya itu gimana ya, ini laku enggak ya, terus kira-kira kaya enggak ya, dengan alasan yang sangat klasik apa, anak istri saya minta ini ya, endingnya apa, anda kan belum mikir keluarga gitu endingnya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan nanti tanggal 30 bisa clear, walaupun manajemennya kacau, dokumentasinya, promosinya sampai di IT-nya mungkin belum ya Pak Hartono? Sudah, sedikit. sedikit. Saya tadi pun sambil mikul bambu itu supaya nanti dari rumah itu dua kaki itu dari rumah saya pikul ke sini. Iya, habis maghrib Pak dari sini tadi untuk pasang bumbul. Kemudian malam hari ini sebenarnya yang paling utama Pak, yang paling utama dan yang utama yang saya sebutkan testimoni dari Bapak untuk mengingat kami gitu loh. Testimoni dari Bapak. Kalau tadi kan Bapak memberi wejangan ke kami, sekarang testimoninya belum. Karena ini untuk promosi sudah bisa terangkat ya ini nanti. Kalau yang buat testimoni nggak tumpeng saya itu nggak ada harganya. Nah, kalau dapat piagam penghargaan aja, ya kan? Yang buat sendiri tapi yang lain. Kalau yang buat testimoni Bapak atau Evansin atau kritikus yang lain, ya, seniman, kritikus, kolektor itu pasti beda gitu, pasti beda. Kalau saya yang buat testimoni, lah, tak mengkolong aku testimoni tinggu, rapat tinggal gimana saya krumu wegah. Nah, itu jadi malam hari ini itu testimoni. Yang kedua, tadi Pak Hartono sudah membuat semacam bahan diskusi malam hari ini supaya yang hadir malam hari ini bisa memberikan semacam konsep karya-karya mereka. Jadi kalau sebuah produk itu ada konsepnya katanya karya, tapi kalau tidak ada konsepnya itu produk kan gitu. Walaupun semua produk mebel itu ada konsep awalnya, cuma diproduk massal sehingga jadi produk kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipahami. Kalau beliau ini kan sudah totalitasnya sudah luar biasa. Nah, kita yang sekarang ini mulai menggeluti, walaupun sudah umur 60. Tahun ini berapa? 52. Baru 52, Pak. Kadang-kadang masih bingung ya. Kadang atau sering? Sering. Nah Tumpeng juga kalau saya datang katanya bingung, sering. Kalau yang lain juga lebih parah lagi, apalagi saya. Karena saya sering silaturahmi, kalau orang beragama Kristen silaturahmi. Kalau saya enggak Pak, mubeng keliling, ketemu teman-teman. Karena enggak cuma bingung, sangat bingung. Sehingga kalau ketemu teman-teman itu agak fresh, ngobrol. Itu kira-kira malam hari ini. Jadi mohon maaf, ini sesuatu yang bukan memaksa untuk kita, tapi hukumnya wajib. Bukan memaksa tapi hukumnya wajib, karena untuk mendukung event ini supaya kami nanti bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira Pak. Terima kasih, bisa dimulai testimoninya Pak. Ya. Direkam Pak. Sambon, aman. Mic-nya? Iya, sambon. Ya, karena ya saya pertama kali saya dapat WA dari Mas Ojang, ada rapat di sini lah fotonya. Yang saya tahu Mas Roni
Iya. terus apa siapa gitu kan tak kenal ini anu terus ada apa ini ada rencana gini Bung. Oh ya kapan itu kawan-kawan pengukir mau pameran tanggal berapa 25 hampir tanggal 30 nanti tanggal 30 ada lelang oh bagus saya bilang gitu itu om bisa datang kurang bisa datang waktu saya pun September ada acara pameran kita sama kawan-kawan saya di rencananya habis September saya ke Jawa. Nah ini ada rencananya nanti mau bikin galeri lalu gerak menanyakan belum tahu sejarahnya apa. Oh ya satu-satunya yang bisa ngomong dari nah itu iyalah ya nanti saya datang tanggal 31 saya udah pulang lagi. Nah tadi sore saya datang saya ziarah ke orang tua dulu terus baru singgah sini aku tanya jam masuk yang di WA jam berapa anu pamerannya dibuka tanggal 25 ini baru prosesnya ya diam saya pun pernah ya sama Mas Radian ini juga telepon aku belum tahu Pung nah udah nah, sore tadi saya datang sini saya langsung ke sini mau bikin surprise lah saya nggak cerita sama Sojang kapan apa dikunci nggak ada sini dikunci ke belakang mungkin anak saya bilang di belakang kunci baru ku telepon Mas Sojang di mana di rumah iya kacau aku mau ngeprank aku diprank nah, itu tadi yang lainnya jadi saya akan bilang yang kayak oh itu bagus gitu. Kalau itu saya nanya kuratornya siapa kan tidak itu nanti ada yang biasanya kan gitu kalau pameran menyebatani sama penikmat karya kalau udah ada akan terus saya pikir-pikir kalau di Jepara itu katanya si Roni sama Paku karya Roni kode artinya Roni itu artinya Adik kandung. oh artinya Hmm. jadi itu kan pengalaman kerjanya luar biasa akademiknya dan itu mau punya bagus jadi ya dengan tadi ya udah ketika kali ini ada pertemuan artinya saya ya tadi sebagian sudah saya ceritakan kan ya proses kalau mau memang jadi ya nggak bisa lah jadi seniman tapi jadi bekerja sendiri aja bukan memikirkan untuk perkembangan seni itu sendiri harus memikir bagaimana meningkatkan dari segi langsung sama jadi itu jadi menyadari ini garisnya mau ku tempuh ya konsistennya ya tadi ini ya ada yang nggak laku kan konsisten Iya. konsisten
tentunya, tapi saya punya Tuhan, saya nggak tahu. Jadi dari ya, umpama saya kita seni lukisan potret, saya bisa, tapi saya nggak mau karena ada kawan yang lebih jago. Saya kasih alamatnya itu sama kawan saya. Nah, gitu. Walaupun saya nggak punya uang sama sekali. Jadi kalau kita ya kita menjualkan punya kawan aja, karena itu memang bagus gitu, ya kan? Jadi kita palar-palar. Apa? Pantunya nggak bisa loh. Dia nggak bisa tahu lihat sini aku lagi. Ya, itu alasan untuk menghindar. Jadi ya saya belum pernah melakukan, walaupun itu katanya kaligrafi lukisan saya belum pernah saya melukis untuk ke sana. Nanti sekarang ya alhamdulillah tentunya ada orang yang itu sudah kita memang meyakini apa yang kita kerjakan gitu, kalau itu sembunyi-sembunyian atau apa gitu. Ya kan tadi ceritanya dinilai ya nggak apa-apa kan, kita jiwa besar, tapi kita menunjukkan ini kok, menunjukkan kawan ini bagus ya, bikin ini bagaimana pantas dengan karya kita kan. Jadi ada kompetisinya dan nanti jadi inovasi kan, jadi bukan laku, kalau mau nggak laku ya kan, kan bisa jualkan karya orang lain atau kerjain yang lain, setelah itu dapatlah pekerjaan ya, kerja menata tempat orang lain, bikin karya sendiri, ya ini kerjaan akhirnya tuh. Iya kan itu, itu usaha, nanti harus karya saya laku. Jadi aku dulu bikin ada kerjaan taman sama berapa belas tahun lah, saya ngertiin dalam hiasan kedua masjid. Saya udah ngerjakan hiasan kubah masjid itu kalau nggak salah 9 masjid lah, dan masjid lain-lain terus sampai yang macam itu, yang ingin masjidnya dihias itu saya lihat dulu, lihat karya-karya saya, lalu dia ini yang terakhir bagus Pak, ini nanti lebih bagus, bisa Pak, bisa, saya nggak pernah samakan, iya Pak. Jadi keputusan lain pun bisa diterima ya, itu menunjukkan yang dan ini saya nggak bisa dikte ini desain orang, saya suruh ngerjain nggak bisa, jadi saya desain sendiri. Sampai kadang-kadang kayaknya itu diserahkan di sini isinya apa Ustaz, kayak ini dalam apa ya gitu, sampai gitu ya aku sibuk main desainnya dulu, sekarang malah menyerahkan itu gitu. Jadi itu, jadi tidak harus karya saya ini harus laku, total ini terus ini harus bagus lah. Bagaimana untuk rokok tadi, untuk ya nggak apa-apa, kita mahal. Jadi tukang ukir tadi ya nggak apa-apa, ini kalau nggak ada tadi itu dilakukan sama Mas Suhud Sukodono. Iya. Itu yang Iya, itu dilakukan buat di SDM. Dia kan angkatannya Bupati juga. Nah dia disuruh kerja sama Pak Soekarno, bikin jadi, dan saya nggak mau, setelah itu kau nggak akan lulus. Saya sampai sekarang pun saya tanya dia nggak lulus dan SDM, iya. Itu, tapi dia bikin lupa sapi, setelah itu yang dirodoi karyanya, ampun. Ini Mas, karyamu
tidur. Ada relief yang huruf toh digantung, dipecah, buat paku, radioralin, semua macam-macam lah. Pengen saya menemukan karya dia untuk menghidupi dia sama karyanya. Dia bikin gerobak sapi itu di belakang kabupaten itu rumahnya dulu. Saya sering, makanya kalau saya jumpa kemarin saya jumpa beliau itu yang katanya nggak mau lagi itu gara-gara kepiting. Itu jadi inilah yang penting ini. Aku bikin tanpa job tapi empuk. Saya kira yang penting kan aslinya gitu. Tapi enggak, bertani kan ini nanam buah-buahan atau apa gitu. Tengok karyanya. Nah itu perjalanannya Mas Suhud itu dari gerobak sapi. Dia laris dulu. Itu ditanyakan karya yang dulu itu di mana Mas karya yang dulu? Sudah di Amerika. Ada yang di luar negeri semua. Iya. Nah itu. Nah itu. Itu saya tahu perjalanannya Mas Suhud itu. Karena saya dekat juga. Karena saya pulang saya mampir itu. Nah dia jarang ngomong sama si Kopi. Nah saya itu bisa masuk kemana-mana. Nah, itu. Akhirnya saya jadi bukan ini, dia nggak mikir, saya yakin itu kenapa kok dirondoin sampai berapa banyak gitu. Saya pulang dari Medan saya singgah, jadi bukan ya kita untuk menghidupi kita, istilah saya itu mensubsidi karya saya dulu, dan saya yakin nanti karya saya akan menghidupi saya. Nah itu sudah saya laksanakan. Dulu saya lukisan saya modern saya nggak laku, lama-lama laku. Kan saya terus saya bikin taman, bikin patung, ya, jadi dari karya lain. Tapi pulang saya berkarya, masih betul gitu. Jadi itu, jadi ini umpama ya nggak apa-apa. Jadi tukang ukir aku salah ya, kan gitu. Masa apa seniman hebat? Temuan-temuan yang kreativitas yang memang bertanggung jawab itu yang kita hargai dan kita spirit lah. Jadi gitu. Jadi artinya untuk event ini itu artinya kenapa saya mau lihat perkembangannya gini. Saya waktu kan ya itu yang saya ceritakan sekolah, terus itu saya pindah ke Sri Jambingan, masuk ke seni lukis. Nah itu guru STM bilang, Santono keluar dari STM masuk ke Sesri. Ya kalau lukisan ngambil jurusan lukis ya, kalau lukisannya laku. Itu guru STM BA itu. Sajangannya. Aku mau main sajangannya nggak pilih apa saya masalah itu. Nanti diskusi. Terus saya bikin patung ini gitu. Nah itulah saya berangkat, patung saya tinggal di rumah kumpulan. Adik saya Tony, Amin Pak Tony, itu punya kawan di STM. Dia dekat. Ada prakarya bikin kerjaan. Patungku itu dipinjem. Yang tunjukkan sama gurunya Pak Karno. Seneng diminta sama Pak Karno. Dulu aku dijajakan karyaku. Dan aku cerita sama Mas Waluyo juga. Jadi aku mau ngeprek itulah Pak Karno. Nggak usah. Sampai sekarang ya saya nggak pernah jumpa Pak Karno. Jadi artinya jangan mencapai tinggi kali seniman itu. Apa-apaan ya. Saya yang sama Picasso, Van Gogh, dia nggak merasa seniman. Yang penting
penting dia berkarya. Iya. Kan itu. Jadi itu karyanya yang dia gitu. Jadi mengembangkan menjadi yang lain, kalau ada event ikut, memang diseriusin yang mengenai bahannya, disuruh. Karena kalau bahan bagus, kalau karya bagus bahannya nggak bagus, sayang. Itu ya, jadi saya, kalau saya nggak serius kabar itu, aku nggak datang, karena aku September rencananya mau sini gitu. Karena sana kan eventnya tanggal 9 bulan 9 pelukis 9, lalu 2025 9. Jadi termasuk Pak Utoyo yang senior itu 5 orang, yang junior 4 orang. Itu yang pilihan, sehingga itu memang hidupnya dari lukisan. Ya pilih, ada yang juga sambilan jadi guru. Nah itu ya, saya kasih kesempatan dulu. Jadi yang betul itu dan bertanggung jawab gitu. Jadi nggak perlu akhirnya laku atau menghidupi ini. Saya mau menghidupi itu kan bukan dari harus karya kita. Tukang dulu kan bisa. Aku aja jadi tukang. Kan gitu. Jadi menurut saya ya artinya mudah-mudahan ini terusan. Iya, siap. Sehingga berkesinambungan dan juga gitu. Apa? Ya belajar kayak saya sama Putih lah tanding. Iya. Siap. Dan Ini bikin ini bukan sama ini ya gitu. iya. Tapi pengen serius ya itu tadi yang konsep itu kan dari pemahaman kita itu gitu. Jadi mengeluarkan konsep. Jadi nggak usah apa, seniman tukang beca pun seniman. Nah, jadi seniman itu yang macam-macam. Itu kok diburu-buru gitu. Aku pernah ngomong sama ini, oh ngaku ya. Ini kan Lupa. aku bilang aku nggak pelukis, nggak seniman, nggak paten, ulang gitu. Terus dijawab dia, oh ngaku ya. Gitu. Malah dia sekarang sok seniman. Kalau mau nipu teman. Ya kan itu. Jadi ya itu. Jadi unek-unek kita itu yang terdalam itu, yang keinginan. Itu kalau kita ya kayak Mas Yus tadi kumpuli tahu-tahunya. Iya. Terus setelah itu dia nggak ngerjain itu lagi, terus jadi itu terus sampai ikan-ikan itu ya. Semalam pernah ya, yang ikan-ikan itu pun sudah lama. Jadi piro iki 100. Jadi apa ceplos itu aja. Jadi walaupun masih itu itu apa ya tukang tapi unek-uneknya cara berpikirnya itu cerdas, bukan ikut-ikutan. Kalau kawan-kawan yang laku, alhamdulillah syukur. Iya. Gitu. Tapi kita doakan dia bisa berubah. Kalau dia nggak berubah, tahu-tahu bikin kayak itu lagi, mampus lah kok. Gitu. Karena kelihatan karya-karya satu-satu. Jadi itu teknik Aku just nggak kalah ya. jadi Nggak salah kowe ini. Nggak salah kowe. Iya, kadang kalau kita berkarya itu kan apa
dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Terus kadang ada keinginan yang luar biasa atau niat yang berbeda gitu. Kadang lihat karya orang lain pengen bikin kayak orang lain itu. Iya, Kadang gitu. iya Nah betul. itulah karena kita terakhirnya kan sikap kita. Iya, Sikap kita menjadi karakter kita kan itu. iya, Nyeleneh ya dia nggak akan apa. iya. Ya seperti walaupun itu mungkin jelek gitu kalau bahasa teman-teman pengukir yang luar biasa. Jadi ceritanya itu tentang niat gitu. Jadi hari ini banyak hal yang dilihat masyarakat tentang korupsi apa, tapi ketika niat kita terbersit sesuatu ya kita tinggal menyikapinya bagaimana. Kita itu dalam posisi yang ingin merubah menjadi baik atau ikut arus gitu. Dan kadang seniman itu juga perlu untuk mengekspresikan, menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, ini agar supaya seni itu tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi dinikmati oleh masyarakat dan menggugah rasa. Nah, harapan seperti itu pripun Mbak. Jadi Yang ada nah itu tadi rasa ya, ada rasanya. Kalau saya nggak gitu ya. ya, Karya kita kan muncul karya dan bahannya. Karena gini, dalam bukunya Dekartawa itu, dalam satu judulnya, itu karya yang jelek. Tapi bukan karyanya yang jelek, tapi tapi orangnya, karena pengalaman estetisnya kurang, sehingga orang itu tidak tahu karya itu aliran apa. Walaupun bagus secara nilai estetisnya, karena dari kritikus itu bagus, tapi karena mereka tidak punya pengalaman estetis, karya itu jadi jelek. Salah satu contoh gini, ada sejarah ya. Dulu di Prancis itu ada namanya lomba lukis di Louvre. Jadi karya-karya terbaik itu nanti bisa kuliah ke Roma. Ya, saya sampaikan pernah mau pameran. Dan waktu itu 2 kali yang dapat di Roma itu namanya Delacroix, Eugène Delacroix. Dia bisa kuliah ke Roma. Tetapi ketika dia balik ke Prancis, kemudian ada pameran, itu diseleksi. Karya-karya yang menurut kurator waktu itu kan penampilannya luar biasa bagus, dengan sesuai kriteria yang mereka inginkan, sehingga banyak karya mungkin bagusnya nggak diterima, sehingga Delacroix ini mengkoordinir teman-temannya yang karyanya tidak terima, termasuk karya dia. Walaupun karya dia nggak diterima, tapi dia ikut yang nggak diterima, sehingga pameran antara di sini dan di depannya pengunjung itu malah penasaran karya nggak diterima itu seperti apa kalau dipamerkan gitu loh. Kita berani nggak berkata seperti itu? Berani nggak kira-kira Pak? Berpikir 10 kali gitu kita. Iya kan? Nah, lukis Angkor itu enggak laku. Itu di Amerika matinya ininya dia enggak punya apa-apa. Ya kan? Dari ini dia enggak mikirin punya iya, ya, jadi dia melukis terus enggak lukisannya dia kayak bilangnya udah laku pada dikumpul sama dia. Jadi itu kan dari seorang kayak di Jason Pollock ya raja-raja bingung dia kota ini kan itu kan kayak ini itu kan kayak ini mana paning dia baru ngambil kuat ngecek ini di tengok lu tetesannya tadi mulai dia dapat temuannya dia iya. itu kan
membuang perasaannya. Dan dia kalau ini itu kan nggak ada lagi itu kayak kalian dia rasa ya ada gitu yang itu yang merasakan itu satu kali pokoknya. Nah itu jadi artinya itu tidak cek kancahnya yang mau jadi pekerja seni ya kalau mikirin laku Iya. karena itu memang satu karena keinginan sendiri. Jadi itulah kalau menurut saya ya, jadi kalau kita sudah berkeluarga kita walaupun belum keluarga kan kita mau menyenangkan diri sendiri. Iya caranya itu jangan terus aku nggak ini nggak laku terus aku ini aku gilimpang kan gitu. Iya Cok, ini mulai gelempang malah Cok. Ya nggak apa-apa. Aku siapa putranya Mas Juhud? Bagus. Mas Agus. Yang bikin patung dari anu itu ya, yang di Facebook patung-patung akar itu orang karya Mas Juhud anu Mas Mas Agus. Ini karyanya Mas Agus, ini 2. ini Yang besar yang belum dibawa. Yang suruh itu ya adiknya berarti si adik sampai jatuh Chandra ya. Resin. orang tua wajahnya bagus di Facebook. Orang tua yang numbuk itu Pak itu si Roni. Akar kayu setelah itu hanya wajahnya ada di sini karena jadi jangan realistis dia bukan struktur semuanya terus kalau jadi baju yang cuma samping dan macam-macam. Apa artinya memang kita itu mengerjakan kayaknya kalau di seni lukis ya enak aja wong pakai puas ya kayak apa Nyoman Gunarso Putu si Putu Sutawijaya itu kan tarian Bali itu ya dia nari sangat enak kali ya. Nah sini kan gitu merasakan dari tokoh itu yang dia kerjakan itu masuk itu kan. Iya. Anak-anak kalau melukis kan gitu ngang muter ini no stop kadang-kadang gambar anaknya stop. Iya. Jadi rasa jadi artinya itulah kalau mau anu ya gitu caranya kita mensubsidi yang belum laku dulu lama-lama kan ini nggak laku-laku masih dikerjain aja nggak laku-laku masih kerjain aja udahlah lakukan Tuhan gitu oh nggak bosen-bosen loh nih tapi dia ngerjain sini untuk keluarganya dia tanggung jawab sama kehidupannya kan itu Tuhan mah tahu Iya. jadi udah apa yang pengen kerjakan gitu jadi nggak usah lah mikir-mikir seniman nggak jadi seniman nggak jadi pematung nggak paten tapi karyanya kan itu ayo tanding Yang penting berkarya. itu yang penting itu jadi nggak usah Berarti aku bener Pak. Sabuk tubuh. Bulan. ya itulah ada manfaatnya ngomong mengenai saya kalau jumpa Koci gitu kalau ke rumahnya Koci ya itu mana karyamu gitu mana orang ngomong lah ya wah ya begitu jadi gitu
tapi ya alhamdulillah sampai terakhir kemarin itu ya buat aku sini yang terakhir itu beli anu cukup ya. Oh sama Mas Didi aku waktu Oh, sama Pak Rotinya. 2020 ya. Iya. Nah itu terakhir. Pas shock ya udah meninggal. Iya. Nah itu. Jadi walaupun saya anu tetap jadi saling menghargai tentunya gitu. Ini kan untuk memicu semangat dan gitu. Jangan pada ini opo. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ini ora Ora apa-apa. Gitu kan. Yang penting berkarya. Siap. Jangan anu Pak. Makanya saya mau saya yang dipamerkan ya. Ini saya kan belum tahu karya yang dipamerkan itu. Ini memang awal ya, mudah-mudahan diberikan sama kawan-kawan ini ya berkesinambungan terus sehingga Iya. menjadi kualitas yang memang takalnya tak terduga sama orang lain. Iya. Walaupun nanti ada kawan yang nyepelekan ngapain susah bilang bikin gitu-gitu. Nggak apa. Iya. Karena Rencana nanti kita akan- tiap tahun. akan tersaring masing-masing, jangan harap Iya. orang 20 jadi 20 gitu, jangan harap. Nanti yang umpama tinggal orang berapa konsisten ya nggak apa-apa, Indah pulang gitu daripada nggak ada apa-apa. Kan itu masalahnya itu. Iya. Kalau saya anukan itu, jadi makanya kadang-kadang ya gitu. Dia umpama itu maestro ya, sudah biang maestro. Saya pernah ditanya sama kawan saya pelukis, siapa Mas Antono Kagumi? Luar negeri, dalam negeri, luar negeri, dalam negeri, nggak ada. Yang jelas aku akui. Lain mengagumi sama kan mengakui, kan itu. Kalau mengagumi, pasti kayak orang itu. Karena aku timang-timang kayak dia terus. Iya. Kalau aku akui memang dia kan dikasih hebat. Tapi aku bukan dikasih. Gitu. Jadi nanti akan menemukan nanti akan dekat sekelas itu. Itu perjalanan sejarah nanti yang menentukan. Jadi itu. Terus, Mas, mau melukis kenapa? Enggak. Kenapa kau melukis? Aku senang. Itu aja. Karena yang tahu-tahu terkenal atau enggak itu bukan aku yang menentukan. Awak udah suruh-suruh sudah terkenal aja. Wah, oh ya capek. Jadi saya nggak mau mengecewakan diri saya. Jadi Yang penting enjoy berkarya terus terus menyuarakan sesuatu apa kan ya. Lama kita memahat itu kita akan dialog terus. Iya. Memberi masukan yang baru. Oh ini kau rampingkan, oh ini kau kecilkan, kan itu. Iya. Tahu-tahu gitu sendiri. Jangan sok kali lah ini udah. Kalau mau di-sketch dulu itu global aja. Kira itu bukan desa atau kembang Sapura. Sakura. Kira di kembang desa. Jadi Kembang itu apa kembali lagi tadi itu ya saya bersyukur kalau adanya katanya tukang ukir mau jadi seniman, memang dia udah seniman kok ngapain? Itu kan tanggapan no. Iya. Kan, jadi nggak usah mikirin itu. Kalau saya gitu, nggak apa-apa. Jadi apa ya optimis kita Iya. ya. Tapi jangan yang wah pokoknya yang lain itu nggak punya kekuatan. Iya. Jadi bagaimana itulah yang makanya yaitu sudah dipikirkan aku pengen bikin ide yang ini untuk
bagaimana. Jadi artinya ya umpama kayak jangkar, oh ini apa masalahnya burung, oh burung itu kan gitu masih nyatu sama itunya. Jadi artinya bagi kawan-kawan ya janganlah itu seniman itu jadi tujuan hidup hebat. Kita berjalan aja, yang penting berkarya, rutin terus. Yang saya contohkan yaitu yang terjadi yaitu Mas Yuhud itu. Saya karena saya tahu angkatannya. Wah ini sekali-kali dipamerkan boleh Mas. Hanya senyum-senyum aja. Aku masih di Medan itu. Karena ya itulah. Dia diam-diam. Ya semua nggak ditunjukkan sama siapapun. Entah kalau sama saya itu dia lulu. Apapun yang dibuat. Ya kayak Kodi. Ya sopo aku pantes nih apa anu gitu kan. Tapi sama aku nggak bisa mana kalian mungkin gitu aja. Jadi saya harap dia lagi bagus lah itu. Tapi jangan terlalu mengharapkan yang muluk, tapi untuk perjalanan ke depannya terus kualitas anu berubah terus. Sehingga ada lama-lama ada boom. Sampai orang itu melihat wow. Jangan mikirin, ini aku dari kecil apa aku. Itu nanti jadi barang yang dicari orang kita nggak tahu. Jadi keberanian melakukannya. Dia nanti salah. Kira-kira kan mohon maaf, aku itu orangnya ceplas-ceplos. Jadi saya sendiri memang saya nggak mikirkan. Di waktu awal ke Medan itu semua orang nggak tahu kalau saya itu sudah melukis dan saya sudah main teater. Jadi di sana adalah melukiskan setelah di Medan. Nah, waktu malam masuk kumpulan pelukis namanya Simpatri, saya masuk junior. Junior ikut, ceket, terus cat air gitu. Pameran junior, aku pakai tekniknya. Senior, ini lukisanmu no? Iya bang. Gila ya kau. Apa? Kau pakai cat ringan ya? Iya. Ini saya untuk aku lah. Nanti aku ganti catnya. Kalau itu udah karya kecil untuk dia. Nanti untuk aku. Gitu. Sampai terus dibukakan kotaknya. Rembrandt semua dia. Memang orang kaya dia. Setelah itu pilih lah. Gila kau. Kenapa bang? Aku masalahnya ambil berapa aku? 4 tubel. Enggak lah, 5 lah. Yolah ambil. Gila kau. Kenapa? Kau tahu. Aku tak kira warna ini seri ini. Yang kupilih seri 4 sama 5. Wecut lah dia. Nah itu. Karena aku pakai jadi itu junior langsung pameran senior saya yang langsung tembus. Padahal yang junior itu ada 10 orang. Dan yang terakhirnya yang jadiannya saya 10 orang. Konsisten. Jadi nggak usah. Ojo maris Ron.